Film ini berdasarkan peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Pada tahun lunar tahun 1623 pasukan pemberontak yang dipimpin pejabat Lee Mo-hyo dan Min Sung-heo akan menyerang rajanya sendiri bernama Gwang-hae, yaitu raja ke-15 dinasti Joseon atau Korea. Karena raja telah dianggap tidak memihak kedua dinasti lainnya yang sedang bertarung yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing Cina. Pada tahun itu raja dinasti Joseon memutuskan tidak memihak siapa-siapa demi keselamatan rakyatnya. Karena kalau membela dinasti Ming nanti dinasti Qing dengan pasukannya pasti akan membunuh banyak rakyat Joseon. Sedangkan jika memihak dinasti Qing Raja Gwang-hae tidak enak karena dulu dinasti Ming pernah berjasa membantu dinasti Joseon dalam suatu peperangan. Jadi dia lebih memilih netral demi rakyatnya daripada harus ikut berperang. Selain itu dia juga mengatakan jika Raja Gwang-hae telah membunuh saudaranya sendiri dan menghukum mati beberapa jenderalnya. Padahal itu semua demi kebaikan rakyatnya, dan pasukan pemberontak ini mendesak raja untuk memihak kepada dinasti Ming yang sudah berjasa terhadap kemenangan dinasti Joseon dahulu. Kemudian terlihat seorang pendekar pedang muda terbaik di Joseon sekaligus pengawal sang raja bernama Gyeom Sa-bok. Dia akan melawan pasukan pemberontak sendirian untuk melindungi Raja Gwang-hae. Min Sung-ho yang juga seorang pendekar menantang Gyeom Sa-bok untuk berduel, dan mereka pun berduel. Beberapa tahun pun berlalu, sekarang Gyeom Sa-bok yang tidak terawat mengubah namanya menjadi Tae-yul karena suatu alasan. Dia sudah memiliki seorang putri bernama Taeok dan mereka bekerja sebagai penjual kulit hewan. Terlihat mata Tae-yul yang sakit dan pandangannya semakin kabur. Karena itulah Taeok memeriksakan ayahnya ke seorang tabib. Tabib berkata jika ada darah yang menggumpal di dalam mata Tae-yul, sebelum semakin parah dan bisa buta total, tabib meminta Tengok segera mencari obat herbal di pos perdagangan desa. Namun Tae-yul masih saja tak mau turun ke desa dan lebih memilih tetap tinggal di gunung. Taeok pun heran kenapa ayahnya sampai segitunya tidak mau turun dari gunung. Dan Taeok pun memutuskan turun ke bawah sendirian demi kesembuhan mata ayahnya. Tapi sebagai seorang ayah yang baik, Tae-yul pun akhirnya ikut menemani anaknya. Pada tahun itu karena Raja Gwang-hae yang diasingkan sudah tewas, kini Raja Injo sudah menggantikan menjadi raja dari Joseon. Raja Injo dan para pejabat lainnya membicarakan tentang kaum wanita di Joseon yang telah dijadikan budak oleh dinasti Qing. Karena saat itu Qing berhasil menjajah Joseon yang sudah memihak dinasti Ming. Wanita Joseon bisa dibebaskan asalkan dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Tapi karena keuangan mereka terbatas dan tidak punya kekuatan tempur melawan dinasti Qing, pejabat Lee Mo-kyo akan bernegosiasi dengan bagian perbudakan dinasti Qing yang disebut Huanba. Sedangkan Min Sung-ho yang dulu berdua dengan Gyeom Sa-bok memutuskan untuk keluar dari dinasti Joseon. Karena dia merasa bersalah atas kondisi Joseon yang mengenaskan dan sedang dijajah oleh dinasti Qing. Taeok dan Taeok sampai di tempat perdagangan desa. Taeok yang sangat bahagia melihat keramaian mencoba berbagai barang-barang di sana. Lalu terlihat pasukan-pasukan Qing yang mengambil lagi beberapa wanita Joseon. Suami dan anaknya pun ingin membebaskan tapi jelas mereka tidak punya uang. Si suami memohon ke salah satu dari 3 algojo yang datang tapi dia langsung ditampar tanpa belas kasihan sedikit pun. Saat itu Taeok ingin membelahnya tapi Tae-yul langsung melarangnya karena lebih baik jika mereka tak ikut campur. Setelah itu datanglah pasukan Joseon. Tapi ketika mereka tahu keributan itu karena pasukan-pasukan dari Qing, mereka hanya bisa isra dan pergi dari sana. Lee Mo-kyo akhirnya bertemu dengan perwakilan dari Qing bersama seorang penerjemah karena orang-orang Qing tak bisa bahasa Joseon. Tak lama kemudian datanglah kepala Huanbang, pemimpin dari penjual berlian perbudakan bernama Guru Tai. Guru Tai adalah sepupu dari Kaisar Qing dan dia bisa berbahasa Joseon. Jadi Lee Mo-kyo tidak perlu memakai penerjemah lagi. Sambil ditemani 3 algojo sebelumnya, Guru Tai memang sangat arogan dan bengis terus mengolok-ngolok dinasti Joseon. Jelas Min Sung-ho sebagai pendekar pedang tak terima direndahkan seperti itu. Salah satu algojo pun akan menyerang tapi ditahan oleh Guru Tai dan meminta mereka berdua untuk latih tanding. Meskipun Min Sung-ho sudah diminta mengalah, tapi otot dan jiwa kependekarannya tidak bisa melakukan itu, dan Sung-heo pun memenangkan latih tanding tersebut. Sesampainya Tae-yul dan Taeok di pos perdagangan mereka bertemu pemiliknya bernama Hua Seon. Ternyata harga obat herbal yang diinginkan sangatlah mahal dan untuk mendapatkannya harus ada orang dalam pejabat tinggi dinasti Joseon. Taeok pun masih ngotot ingin membarter obat tersebut dengan kulit hewan jualannya, tapi tetap saja tidak bisa, dan mereka berdua pun akhirnya pergi dan sempat berpapasan dengan Guru Tai. Guru Tai mendatangi Hua Seon untuk menawarkan kerjasama perdagangan budak.
jelas langsung ditolak dan mempersilahkan Guru Tai beserta 3 algojonya beristirahat di sana. Saat dalam perjalanan pulang, Taeyul memberikan gelang yang dihiasi kerincingan ke Taeyok dan dia sangat senang dengan hadiah tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seorang penjaga warung yang dulu pernah menyusui Taeyok saat dia masih kecil. Untuk sementara waktu mereka memutuskan beristirahat di sana. Malamnya Hwaseon diminta menemui Lee Mokyo. Dia ditugaskan untuk mencari seorang gadis muda yang bisa dipercaya untuk merawat ibunya Lee Mokyo yang sedang sakit keras. Keesokan paginya Taeyul sudah tak ada di sana. Taeyok bertanya ke penjaga warung kemanakah ayahnya pergi. Namun dia juga tak mengetahui kapan ayahnya pergi. Tak lama kemudian datanglah Hwaseon beserta ajudannya menemui Taeyok. Ternyata Taeyoklah yang diminta menjaga ibunya Lee Mokyo. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Taeyok pun langsung menerima tawaran pekerjaan itu karena nanti dijanjikan mendapatkan obat herbal yang diinginkan. Selain itu, Hwaseon juga akan memberikan tempat tinggal untuk Taeyok dan ayahnya di dekat sana. Di lain tempat ternyata Taeyul mendatangi seorang penempa pedang yang dulu membuatkan pedang untuknya saat jadi pengawal raja hanya untuk memastikan apakah si penempa pedang masih hidup. Sekembalinya Taeyul ke warung, dia diberitahu jika Taeyok dibawa pergi oleh Hwaseon dan langsung pergi menjemputnya. Di pos perdagangan betapa terkejutnya Hwaseon dengan kemesuman 3 algojo. Karena tidak terima dengan makian dari Hwaseon, mereka pun akhirnya bertarung tapi dengan mudahnya meskipun tanpa senjata salah satu algojo berhasil menumbangkan mereka berdua. Taeyul kesana tidak untuk menyerang balik, tapi dia lebih memilih untuk meminta maaf atas perbuatan putrinya dan meminta ampunan kepada algojo sambil berlutut. Dengan kurang ajarnya salah satu algojo membolehkan Taeyul pulang asalkan dia bisa menikmati dahulu putrinya. Lalu algojo lainnya tiba-tiba menyerang karena dia menyadari Taeyul yang mengerti cara memegang pedang. Pertarungan yang sebenarnya tidak diinginkan pun terjadi. Di kejauhan terlihat Min Seung Ho yang menyadari jika itu adalah lawannya dahulu, yaitu sang pengawal raja. Lalu kita flashback di mana saat pertarungan itu pedang Gyeomsabok patah dan mengenai matanya. Ini alasan kenapa matanya sering kabur sampai akhirnya Raja Gwanghye menghentikan duel mereka dan memilih untuk menyerahkan dirinya. Sebelum itu Gwanghye memberikan potongan kain bajunya dan meminta Gyeomsabok untuk menjaga putri sematawayangnya. Sejak saat itulah Gyeomsabok mengganti namanya menjadi Taeyul dan menyembunyikan identitas aslinya demi keselamatan Taeyok yang ternyata adalah putri Raja Gwanghye. Taeyul akhirnya menceritakan semua kisah itu ke Taeyok. Tapi dia tidak peduli dengan semua itu karena dia sudah menganggap Taeyul sebagai ayahnya sendiri yang sudah merawat dan membesarkannya. Taeyok pun mengatakan jika dia akan menjadi anak angkatnya Lee Mokyo agar bisa mendapatkan obat herbal untuk kesembuhan mata ayahnya. Tapi Taeyul tidak ingin ditinggal begitu saja karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Namun keputusan Taeyok sudah bulat karena itu untuk kebaikan Taeyul sendiri. Taeyok pun dengan berat hati pergi meninggalkan ayahnya dan meminta bantuan penjaga warung untuk selalu menjaganya. Taeyok pun akhirnya pergi dari sana sambil menangis melihat gelang pemberian ayahnya. Di lain tempat, Min Seung Ho melihat beberapa pejabat yang sedang berkumpul di rumah Lee Mokyo dan menguping pembicaraan mereka. Ternyata dengan brengseknya Lee Mokyo dan pejabat lainnya sengaja mencari anak angkat untuk menggantikan anak kandung mereka yang akan diberikan ke Guru Tai sebagai jaminan keamanannya Joseon. Lee Mokyo juga sudah mengirimkan surat ke Raja Injo yang menyarankan raja untuk melawan dinasti Sing karena perilaku mereka yang sangat tidak manusiawi. Setelah menguping pembicaraan tersebut, Min Seung Ho sadar bahwa apa yang dikatakan Raja Gwanghye dahulu ternyata benar. Jika mereka melawan dinasti Sing, maka yang ada banyak rakyat Joseon yang akan tersiksa. Sayangnya surat penawaran balik ketahuan oleh Guru Tai. Karena itulah Guru Tai berencana membasmi semua pejabat Joseon sekaligus akan membunuh yang sudah mempermalukan ketiga algojonya dengan pasukan rahasia. Setelah ditinggal oleh Taeyok, Taeyul pun merasa sangat kesepian. Taeyul pun akhirnya memutuskan kembali ke gunung. Tapi di tengah perjalanan dia melihat ada halayak ramai sedang berkerumun. Ternyata mereka melihat seorang ibu dan anaknya yang bekas budak sudah bunuh diri karena tidak tahan dengan tetangga yang menyebut mereka adalah pelacur. Lalu saat Taeyul sampai di hutan, tiba-tiba dia diserang oleh pasukan rahasia. Ternyata tongkat tersebut adalah sarung pedang yang berisi pedang patahnya saat bertarung dengan Min Seung Ho dahulu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dan khawatir dengan kondisi Taeyok, Taeyul segera pergi mencari keberadaannya. Di tempat Lee Mokyo, 2 anak angkat yang sudah dikumpulkan akan dikirim termasuk Taeyok, tapi tiba-tiba ada penyerangan.
Semua pejabat pun langsung dibantai dan kejadian itu dilihat oleh Taeok dan juga temannya. Mereka berdua pun langsung dibawa berlutut di hadapan guru Tai termasuk Lee Mokyo yang masih dibiarkan hidup. Satu persatu pelayan di sana dibunuh. Dan ketika giliran Taeok yang akan dibunuh, salah satu algojonya mengatakan jika dia adalah anak dari pria bertongkat. Mendengar itu guru Tai akhirnya tahu betapa liciknya Lee Mokyo yang rela menumbalkan anak orang lain demi menyelamatkan anaknya sendiri. Tak lama kemudian datanglah Min Sung Heo. Lee Mokyo pun sangat senang karena ada bala bantuan. Tapi ternyata Minho sudah membelot karena dia tahu betapa busuknya Lee Mokyo yang sok-sokan bekerja atas nama dinasti. Padahal sebenarnya itu demi menyelamatkan dirinya sendiri. Di pos perdagangan semua orang di sana juga dibantai oleh algojo Gurtai yang lainnya sambil mencari di mana Taeyul berada. Tepat ketika Hua Seon akan dibunuh, Taeyul datang dan tidak pakai basa-basi langsung algojo langsung dihabisi. Taeyul pun menodongkan pedangnya ke Hua Seon dan menanyakan di mana putrinya berada. Ketika diantar ke kediaman Lee Mokyo, betapa terkejutnya mereka karena semua orang sudah dibantai. Hua Seon mengatakan jika dia hanya ditugaskan mencari anak angkat oleh Lee Mokyo dan tidak tahu jika ternyata anak angkat itu akan dijadikan sebagai tumbal. Setelah diberitahu antek-anteknya guru Tai ada di rumah bordil, Taeyul pun langsung pergi ke sana untuk mencari tahu di mana kem budak berada. Di kediaman sang Raja, Lee Mokyo mengadu Raja Injo karena anak satu-satunya telah dibawa guru Tai. Tapi saat masuk ke dalam ruangannya ternyata guru Tai sudah ada di sana karena Raja Injo memilih tunduk kepada dinasti Sing. Sesampainya Taeyul rumah bordil, siapapun yang menghalanginya langsung di tempat tebas. Dan tersisa satu pasukannya guru Tai. Dia akhirnya memberitahu jika mereka juga menangkap penjaga warung karena waktu itu Taeyul tidak ada di sana. Setelah diberitahu lokasi para budak yang berada di perbatasan, namun tetap saja dia dibunuh. Di kamp budak terlihat salah seorang pria yang berusaha menyelamatkan istrinya tapi dia langsung disiksa habis-habisan oleh para penjaga. Sampai akhirnya Taeyul pun datang dan melihat penjaga warung yang akan diperkosa. Dengan dinginnya Taeyul langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Hanya tersisa satu penjaga yang lagi mabuk. Dia yang ketakutan pun langsung membuka semua kurungan para budak. Ternyata daun-daun muda termasuk Taeok telah dibawa pergi dari sana. Setelah itu Taeyul membakar tempat jahanam tersebut dan membebaskan wanita dewasa dan pergi ke dinasti Sing. Taeok dan temannya yang baru sampai di sana langsung dikurung, lalu datanglah guru Tai yang akan memindahkan para gadis ke kapal esok hari. Di lain tempat Lee Mokyo dan para pasukan Joseon berniat menyerang dinasti Sing demi menyelamatkan anaknya, dan ini tanpa sepengetahuan Raja Injo. Mereka tidak langsung berperang dan ingin bernegosiasi terlebih dahulu, namun baru mulai ngomong langsung dibunuh salah satu pejabatnya Joseon. Pasukan Joseon pun menyerang. Tapi ternyata pasukan Sing sudah siap dengan senjata apinya dan membunuh mereka semua. Hanya tersisa Lee Mokyo yang masih hidup dan kedua algojo pun mendatanginya. Sampai akhirnya datanglah Taeyul dan penjaga kem budak yang masih hidup sebagai penunjuk jalannya. Algojo pun melempar senjatanya tapi langsung ditangkis oleh tuyul dan mengenai penjaga yang tadi. Setelah itu Taeyul melawan kedua algojo. Mendengar suara keributan di kejauhan, pasukan bersenjata pun datang dan Taeyul menjadikan salah satu algojo sebagai tamengnya lalu membunuh semua pasukan bersenjata secara gila. Tersisa satu algojo lagi tapi tiba-tiba datanglah pasukan rahasia dengan jumlah yang lebih banyak. Tidak ada pilihan lain, Taeyul akan membantai mereka semua satu persatu meskipun matanya sudah semakin kabur. Melihat betapa sangarnya Taeyul, algojo tadi kabur dari sana. Dengan beringasnya Taeyul berhasil membunuh semua pasukan rahasia dan Lee Mokyo teringat jika dia adalah Gyeomsa Bok, pengawal dari Raja Gwanghei. Meskipun dulu Lee Mokyo adalah orang terdepan saat memberontak, tapi dengan mirisnya dia sekarang memohon agar anaknya diselamatkan. Taeyul jelas sudah tidak peduli dengannya karena Joseon bernasib seperti ini gara-gara ulah Lee Mokyo dan pemberontak lainnya, sampai akhirnya Taeyul pun pingsan. Singkat cerita, pertarungan terakhir antara dua pendekar pedang terbaik pun dimulai. Guru Tai berhasil menyabet 2 kali dengan cukup dalam, tapi semangat dan amarah Taeyul kembali muncul ketika melihat Taeok yang dirantai dan dibawa paksa oleh Angelina. Dengan mengikat potongan kain Raja Gwanghei di tangan dan pedangnya, Taeyul pun akan menyelesaikan pertarungan tersebut, sampai akhirnya Guru Tai pun kalah. Setelah kematian Guru Tai, pertempuran pun akhirnya selesai. Lalu saat Taeyul menghampiri Taeok sekarang hanya sudah benar-benar buta. Tapi Taeok tetap bahagia mengetahui kondisinya yang baik-baik saja. Kemudian film flashback saat Raja Gwanghei melatih Gyeomsa Bok atau Taeyul dan mengalahkannya.
Gyeom-sabok yang dibawa ke istana setelah kabur dari penjara diberi kesempatan untuk menjadi pendekar pedang di sana karena bakatnya yang sangat luar biasa. Min Sung-ho pun memberikannya sebuah pedang kerajaan yang masih dipakainya hingga saat ini, sebagai pengingat agar Gyeom-sabok harus selalu melindungi Tuan Putri, dan janji itu tidak pernah diingkari karena dia berhasil melindungi putri sang raja sampai saat ini, dan film pun selesai.